Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ada mic yang satu lagi ya. Coba pinjam yang tadi. Cek. Bismillah. Ini tadi ya. Satu atau yang satu ini? Ada tiga. Oh, tiga. Ya, cek. Bagus lah ini. Kayak ini. Cek. Bismillah. Bagus ya? Oke. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ngetes mic begini caranya. Ya, kalau kuping tunanetra ini agak peka ini. Jadi tunanetra ini tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Dari kuping tahu mana yang merdu, mana yang tidak. Nah, kalau dengar suara cewek, tahu mana yang merdu, mana yang tidak. Nah, itu tunanetra kerjanya. Ya, jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesempatan yang dicurahkannya atas segala nikmat iman dan Islam dan segala nikmat lainnya. Namun nikmat paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling luhur adalah nikmat iman dan Islam. Jemaah sekalian, belum tentu kalau kita tidak diam di tempat ini saya diam di lapas ya. Di lapas belum tentu ketemu dengan Satreno, ketemu dengan Abi, belum tentu. Ya, alhamdulillah sekarang bisa melihat khususnya penampakan seperti saya. Orang yang Allah takdirkan, ya beginilah keadaannya. Saya ditakdirkan oleh Allah dengan keterbatasan sebagai makhluk tunanetra yang tidak bisa melihat. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah sering lihat tunanetra di pinggir jalan. Ibu ya, mungkin sudah sering lihat dan karirnya macam-macam di jalanan. Tapi alhamdulillah saya pribadi sekarang tidak di jalanan. Profesi saya memang tidak di jalanan. Karena kalau tadi Ustaz Reno sudah kenalan, nah saya kenalan juga latar pendidikan. Saya ini terakhir saat ini sementara terakhir ya, boleh jadi nanti ada pendidikan selanjutnya. Terakhir itu di STAI Siliwangi Bandung, Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Bandung. Yang kata akademik gelarnya itu SPDI. Nah itu aja. Barangkali bagi saya mendapatkan gelar SPDI itu adalah suatu perjuangan yang sangat jauh lah. Jangan dulu bicara S2, S3. Ya. Yang S1 saja perjuangan bagi seorang tunanetra ini sangat payah, susah. Saya asli kelahiran Riau, besar di Bandung, sampai kuliah beres di Bandung, dapat istri juga satu di Bandung. Belum, baru satu. Tenang dulu. Iya, siap. Gimana ibu-ibu aja dah, ya pokoknya tenang aja dah. Ya, satu ini di Bandung, satu aja udah dulu ya. Jangan satu di Bandung, ya. Satu di Lembang. Enggak gitu. Nah, ya cuma satu ya Bu ya. Emang ibu-ibu ini hatinya pada lembut sebetulnya. Selalu pengen cintanya satu dan tak terbagi. Asik. Aduh. Wah, itu tepuk tangan pada loncat jari tangannya itu. Ya. Mantap. Emang burung merpati ditepukin. Aduh ya Allah. Ya alhamdulillah. Ini sebetulnya saya senang hati ini.
Asli, wallahi ya, aslinya ya Ustaz Reno. Abi kesini sebetulnya awal rencananya mau ke puskesmas. Mana? Hari Kamis yang lalu, Kamis lalu, Abi jatuh dari motor. Siapa ngomong alhamdulillah? Nah, pulang gua. Nah, masya Allah ya. Nah, innalillahi. Nah, yang ada yang ini apa? Kaki, lutut, ya, alias dengkul. Ini kena. Nah, itu agak sedikit lecet. Tangan di sini sengaja saya pakai sarung ini. Ini luka nih di tangan ini. Nah, jadi jatuh yang bawa anak, gara-gara menghindari yang mau nyebrang. Hari Kamis sore. Dan tujuannya hari Kamis sore itu yang pertama mau menjenguk kawan ke rumah sakit Muhammad Hussein, menjenguk yang sakit. Malah saya jadi sakit. Nah, kemudian yang kedua tujuannya malamnya mau isi pengajian di Masjid Miftahul Jannah di Sematang Borang. Nah, saya tinggalnya di Sukuin. Di mana? Sukuin. Tahu Sukuin nggak? Tahu nggak? Nah, nggak gaul ibu-ibu ini berarti. Ya, beda dengan saya yang gaul abi ini. Sukuin itu adalah Sukawinatan. Siapa yang orang Sukawinatan? Ada orang Sukawinatan nggak? Oh, baguslah itu. Nah, itu Abi di sana itu ya, Sukawinatan itu, tapi rumahnya bukan rumah pribadi, tapi ngontrak itu untuk yayasan ini Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra. Jadi TPAIT, Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra. Di sana ada 5 santri yang Abi berusaha bina untuk menjadi hafizah. Banyaknya akhwat ya, santrinya akhwat itu. Tunanetra semua anak kecil. Nah, jadi di situ rumah kontrak. Dan rumah aslinya Abi itu sekarang di Sematang Borang. Ada orang Sematang Borang? Hah? KT juga? Oh ya, nah Sematang Borang itu ya rumah pribadi. Abi tinggal di sana baru sekitar 4 tahun. Jadi masuk Palembang ini kira-kira 5 tahun. Setahun kontrak di Sukabangun. Ya, jadi sekarang mau ke 4 tahun, mungkin Juli nanti lah 4 tahun 5 tahun di Palembang. Dari Bandung langsung. Istri juga walaupun nikah di Bandung ternyata aslinya bukan orang Bandung. Tapi aslinya istri itu Wang Tanjung Raja. Tanjung Raja itu benar, itu istri. Emang jodoh gak kemana ya. Kalau udah jodoh kagak kemana ya. Walaupun dia Abi di Bandung, aslinya Riau, kemudian istri Tanjung Raja ketemu di Bandung. Istri juga kuliah di Uninus, Universitas Islam Nusantara. Dan sama takdir Allah itu sama seperti Abi tidak bisa melihat. Nah, sama orangnya sama, tidak bisa melihat juga, tapi alhamdulillah masak normal. Gitu ya, masak seperti orang pada umumnya. Dan istri profesi guru di SLB, Jalan Sosial, guru honor. Ya, di Jalan Sosial guru honor. Ya, istri ngajar. Kalau saya juga sebagai seorang ya pengajar juga lah gitu, kecil-kecilan lah. Walaupun belum ustad ya, tapi adalah bau-bau ustadnya dikit. Abi ini adalah bau-bau ustadnya, asal jangan ustad bau. Ya itu yang paling penting. Makanya lebih senang dipanggil Abi. Nah, enak begitu kayaknya. Jadi ilmunya gak ketinggian. Ya itu ilmunya gak ketinggian. Karena emang gak tinggi ilmu Abi ini gak tinggi, biasa-biasa aja lah. Ya. Cuman Abi hanya ingin membuka cakrawala pemikiran kita semua bahwa kita beruntung, para bunda di sini beruntung. Di lapas ini masih ada cara Allah memberikan rezeki berupa ilmu-ilmu keislaman. Datang Ustaz Reno, datang Abi Hilman ke sini. Apalagi suka tidak suka, mau tidak mau, sekarang diceramain sama orang buta.
Mau tidak mau, suka tidak suka, ya beginilah keadaannya. Berarti alhamdulillah dengan izin Allah, cakrawala pemikiran kita dibuka bahwa tidak selamanya mata kepala itu berfungsi dengan baik. Ya, tidak selamanya kita itu hanya mengandalkan mata kepala. Ternyata mata hati itu penting, lebih penting dari segala-galanya. Ibu-ibu mungkin pernah dengar, atau kalau ada yang belum dengar kita kasih tahu bahwa bukan bermaksud menggurui ini. Ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunanetra itu datang ya kepada Rasul. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra." Jadi diceritakan di sana bahwa orang yang tidak melihat datang kepada Rasul, tujuannya pengen belajar, pengen membersihkan diri. Maka Rasulullah SAW diingatkan dengan penuh cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sia-siakan, istilahnya kalau dalam bahasa kita ini, jangan disia-siakan orang yang tidak melihat ini. Rangkullah dia, karena dia akan menjadi salah satu pelor utama buat penegakan syariah Islam. Maka dari itu jemaah sekalian yang ada di lapas ini, para bunda, ibu sekalian, tolong manfaatkan sisa umur kita, ya. Tolong manfaatkan sisa umur kita. Kita ini makin tua. Ya, seperti juga Abi sudah tua. Kalau Abi sudah tua ngaku aja. Ya, sudah tua itu umurnya alhamdulillah baru 24 dibalik. Dibalik. Iya, 24 dibalik ya. Jadi 42. Nah, itu. Ada yang lebih tua lagi dari sini? Dari 42? Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang 50? Allah, ada yang 60? Asli benar. Di sini ada 60, ada. 65 lagi ada. Allahu Akbar. 70. 11 o'clock. Oh, nggak ada. Iya, ngapain juga 70 di sini ya? Udah kalau 70 ada di sini mendingan di panti jompo. Nah. Jadi masya Allah di sini kita bersyukur sekali lagi kepada Allah, masihlah ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan ini untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Bukankah kita dalam doa kita kan suka mohon begini, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha bihusnil khatimah. Lagi Bu, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Tenang dulu Bu, nanti masih ada ilmu yang lain ya dari Ustaz Reno. Ini yang paling penting. Abi hanya ingin mengamanahkan kepada kita, husnul khotimah itu baik di ujung. Baik di ujung. Kita mendoakan husnul khotimah itu buat yang sudah mati atau yang masih hidup. Yang masih hidup pintar, mantap, masya Allah. Buat yang masih hidup, jadi ibu-ibu semua, Abi mendoakan untuk kita seluruhnya semoga husnul khatimah, baik di ujungnya. Kematian kita itu baik. Kita barangkali punya masa lalu yang kelam, kita barangkali punya satu keburukan. Tapi kalau Allah menghendaki, ibu mungkin tahu ceritanya, ibu mungkin paham. Ada seorang wanita yang dia itu selama hidupnya penuh dengan dosa. Dia seorang pelacur, tapi Allah kasih kesempatan dia untuk bertobat hanya dengan meminumkan dari sepatunya, minum kepada seekor anjing. Akhirnya Allah terima tobat dia, Bu. Allah terima tobatnya dan dia menjadi ahli surga. Akhir hayatnya husnul khatimah, baik di ujung. Jadi jangan menganggap saya ini orang hina. Memang betul, kita menganggap diri ini kita orang hina, betul juga. Kita banyak dosa, betul. Tapi masihlah ada harapan. Kalau Allah menghendaki kita untuk bertobat, rizkikan ya Allah pada kami untuk bertobat dan husnul khatimah, itu pasti akan terjadi. Besar hatilah Bu kepada Allah, besar hatilah. Jangan mau kalah sama orang buta. Ibu-ibu sekalian sudah beruntung.
beruntung karena Allah jadikan para